bersama Kompas TV di Hitung Cepat Pemilu 2019. Saudara, bagaimana pergeseran dukungan bagi kedua capres di wilayah kantong suara keduanya pada pemilu 2014 lalu jika dibandingkan dengan hasil hitung cepat Pilpres 2019 ini? Kami ulas bersama 4 Kepala Biro Kompas TV. Yang pertama dari Makassar ada Kepala Biro Kompas TV Sulawesi Selatan, Safri Sitepu. Selamat malam, Bung Safri. Lalu dari Surabaya, Kepala Biro Kompas TV Jawa Timur Wahid Mukaidori. Selamat malam, Bung Wahid. Nanti juga ada dari Semarang, Kepala Biro Kompas TV Jawa Tengah, Andi Dewanto. Ini dia Bung Andi. Dan juga dari Bandung, Kepala Biro Kompas TV Jawa Barat, Nugroho Iman Santoso. Selamat malam, para Kepala Biro Kompas TV yang ada di berbagai daerah. Saya ke Bung Safri Sitepu terlebih dahulu. Bung Safri, Anda ada di Makassar, di Sulawesi Selatan. Pada tahun 2014, Prabowo Hatta waktu itu mendapatkan angka 28,57%, lalu Jokowi JK 2014 71,43%. Namun dari data hitung cepat saat ini di Sulawesi ada pergeseran. Untuk sementara dari hasil hitung cepat Jokowi JK ada di angka kisaran 47 dan Prabowo Sandi ada di kisaran 52. Apa kira-kira analisis Anda adanya pergeseran suara ini? Baik, Sofi. Ini ada kejutan memang hari ini di Sulawesi Selatan. Pasangan 02 Prabowo Sandi unggul atas pasangan Jokowi Maruf. Mungkin ada beberapa faktor yang menyebabkan 02 unggul di Sulawesi Selatan Pilpres 2019 ini adalah yang pertama adalah kemungkinan pendukung setia dari tokoh Sulawesi Selatan atau tokoh nasional juga itu Bapak Yusuf Kalla yang tahun ini atau Pilpres tahun ini tidak ikut dalam pencapresan. Ini sangat berpengaruh, Sofi. Kita tahu bahwa Pak JK adalah salah satu tokoh yang sangat dikagumi di Sulawesi Selatan. Kemungkinan besar pendukung setia atau pendukung militan dari Pak JK itu ada mengarahkan pilihannya kepada 02. Tentu tidak hanya itu, Sofi. Yang paling berpengaruh juga adalah intensitas yang dilakukan oleh pasangan 02, yaitu adalah yang paling sering ke Sulawesi Selatan adalah Pak Sandiaga Uno. Kalau tidak salah ada sekitar 3-4 kali beliau datang ke Sulawesi Selatan, bahkan ke kabupaten kota memberikan konsolidasi sosialisasi kepada masyarakat. Ini sangat berpengaruh sekali. Tentu juga kepada kaum milenial di Makassar khususnya dan beberapa kabupaten kota. Kita tahu kaum milenial ini adalah tidak berpengaruh terhadap elektoral politik begitu, sehingga sosok Sandiaga Uno yang diperkirakan menjadi pilihan mereka ada di situ. Tentu tidak hanya itu lagi, Sofi. Ada satu faktor yang menurut kami juga berpengaruh sekali terhadap 02, yaitu adalah ada sekitar mungkin 15 kepala daerah di 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan dikuasai oleh koalisi dari 02. Itu juga sangat berpengaruh. Begitu, Sofi. Bung Safri, jadi sebenarnya kalau Anda tadi bilang ada milenial yang tidak terlalu peduli begitu dengan misalkan partai politik, dengan lebih politik, ke arah ketokohan begitu. Sebenarnya di Sulawesi Selatan sendiri, secara umum di Sulawesi secara umum, bagaimana sih peta politiknya saat ini? Kita tahu Sulawesi Selatan dari dulu memang partai politik yang berkuasa di sini atau bisa kita sebut menguasailah begitu adalah Partai Golkar. Tentu banyak tokoh-tokoh dari Partai Golkar yang ada dari Sulawesi Selatan, salah satunya ada Pak JK, Pak Nurdin Halid, Pak Calimara Rangeng dan lain sebagainya. Tentu ini tidak begitu mengangkat untuk 01 karena kita tahu Partai Gerindra di Sulawesi Selatan juga semakin tahun juga semakin kuat di sini. Kita tahu ada partai koalisinya juga, ada Partai PAN dan PKS yang notabene sampai hari ini banyak meraup suara dari Sulawesi Selatan. Saya rasa partai dari 01 juga ada Nasdem, itu juga memberikan sehingga 01 itu angkanya tidak begitu anjlok, ya? Bergerak jauh begitulah. Oke, baik, ya, terima kasih. Sekitar 15% selisihnya ya dari baik, 2014. Bung Safri Sitepu, terima kasih, Kepala Biro Kompas TV Sulawesi Selatan.